Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Putrati. Saya dari kelas TIC. NPM saya 2024-12-212. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis dan implementasi algoritma DFS pada penelusuran graf dengan dosen pengampu Bapak Dr. Musi, STMT, dan Bapak Trio Agung Purwanto, MKOM. Latar belakang penelusuran graf. Pentingnya struktur graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan hubungan kompleks antar objek seperti jaringan komputer, peta jalan, media sosial, dan navigasi GPS. Kebutuhan algoritma. Dibutuhkan algoritma pencarian yang efisien untuk menavigasi struktur data. Ini guna menemukan informasi atau jalur tertentu secara optimal. Pengertian graf. Graf merupakan struktur data yang terdiri dari sekumpulan vertex atau simpul yang dihubungkan oleh edge atau sisi yang menghubungkan pasangan simpul. Graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau relasi antara objek. Graf secara matematis ditulis sebagai G sama dengan buka kurung V, X tutup kurung. V atau vertex adalah himpunan simpul atau node. E atau edge adalah sisi yang menghubungkan dua simpul. Contoh penggunaan graf dalam kehidupan nyata antara lain jaringan komputer, peta jalan, dan relasi pertemanan. Ada beberapa cara untuk mempresentasikan graf dalam pemrograman, di antaranya matriks ketanggaan, daftar sisi, dan matriks insidensi. Definisi DFS. Algoritma Depth First Search atau DFS adalah algoritma pencarian mendalam yang digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graf atau pohon dengan menggunakan teknik tracking. DFS dimulai dari node awal dan dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Proses pencarian pada algoritma DFS dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Konsep operasional DFS bekerja dengan memanfaatkan prinsip LIFO atau last in first out. Konsep ini dapat diimplementasikan dalam dua cara. Yang pertama rekursif, yaitu memanfaatkan context system secara implisit. Yang kedua iteratif, yaitu menggunakan struktur data stack secara eksplisit. Selama penelusuran, setiap simpul akan memiliki status atau warna untuk menandai progres. Undiscovered atau white, simpul belum pernah disentuh oleh algoritma. Discovery processing atau gray adalah simpul telah ditemukan tapi belum semua tetangganya diperiksa. Yang terakhir ada finished atau black, simpul dan seluruh tetangganya telah selesai dijelajahi. Prinsip kerja DFS. Yang pertama, start. Teks pilih simpul awal sebagai titik awal pencarian dan tandai simpul tersebut sebagai telah dikunjungi. Yang kedua, explore. Kunjungi simpul tetangga yang belum dikunjungi, ulangi proses hingga mencapai titik terdalam. Yang terakhir ada backtrack. Jika tidak ada tetangga lagi, kembali ke simpul sebelumnya dan cari cabang lain yang belum dijelajahi. Selanjutnya, studi kasus. Ini merupakan studi kasus dengan 7 node, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Hubungan antar simpul atau edge dari A ke B, A ke C, B ke D, B ke E, C ke F, dan F ke B. F ke G. Graf tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Graf ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana algoritma DFS bekerja dalam menelusuri graf. Alur proses penelusuran. Langkah 1, simpul A dikunjungi. Simpul awal pencarian dimulai. Langkah 2, simpul B dikunjungi. Berpindah dari simpul A ke B. Langkah 3, simpul dikunjungi D. Berpindah dari simpul B ke D atau cabang terdalam. Langkah 4, simpul dikunjungi. Backtrack kembali ke B karena D tidak memiliki tetangga. Langkah 5, simpul dikunjungi E. Berpindah dari simpul B ke E. Langkah 6, C, F, G. Backtrack ke A, lanjut ke C, ke F, dan berakhir di G. Urutan akhirnya yaitu dari A, B, ke D, ke E, ke C, ke F, dan ke G. Ini merupakan implementasi program Python. Program ini akan menghasilkan urutan penelusuran A, B, D, E, C, F, G. Urutan ini menunjukkan bahwa algoritma menyelesaikan satu jalur hingga ke ujung seperti A, B, D sebelum melakukan untuk mengeksplorasi cabang lainnya. Baris pertama mendefinisikan sebuah variabel bernama graph menggunakan tipe data dictionary di Python. Dictionary ini digunakan untuk mempresentasikan agency list atau daftar ketetanggaan dari sebuah graph. Baris kedua, ini mendefinisikan simpul atau vertex sebagai kunci dan daftar simpul yang terhubung langsung sebagai nilainya atau value-nya. Baris ke-9,
yaitu penutup dari dictionary graph. Baris ke-11, membuat sebuah variabel visited dengan tipe dataset atau himpunan kosong. Fungsinya adalah untuk mencatat simpul mana saja yang sudah dikunjungi agar algoritma tidak memproses simpul yang sama berulang kali. Baris ke-13, yaitu mendefinisikan fungsi bernama DFS yang menerima satu parameter input bernama node atau simpul yang sedang aktif. Baris ke-14, yaitu melakukan pengecekan kondisi. Jika simpul tersebut belum ada di dalam himpunan visited, maka simpul tersebut akan diproses. Baris ke-15, mencetak simpul yang sedang dikunjungi ke layar. Perintah N memastikan hasil cetakan menyamping dipisahkan spasi. Baris ke-16, memasukkan simpul yang baru saja diproses ke dalam himpunan visited sebagai tanda bahwa simpul tersebut sudah dikunjungi. Baris ke-17, yaitu melakukan perulangan atau looping untuk setiap simpul tetangga yang terhubung dengan simpul aktif saat ini. Baris ke-18, yaitu inti dari DFS atau rekursi, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk setiap tetangga. Ini menyebabkan program terus menyelam ke cabang terdalam sebelum kembali atau backtracking untuk mengecek tetangga lainnya. Baris ke-20 atau baris terakhir, yaitu memanggil fungsi DFS pertama kali dengan memberikan simpul A sebagai titik awal penelusuran. Analisis kompleksitas algoritma. Kompleksitas waktunya O kurung V plus E. V merupakan jumlah simpul atau vertex. E jumlah sisi atau edge. Analisis setiap simpul dikunjungi tepat satu kali dan setiap sisi diperiksa satu kali selama proses penelusuran. Kompleksitas ruangnya O V untuk menyimpan data visited dan stack rekursi. Berdasarkan graf pada bab 3 yang memiliki 7 simpul, V7 dan sisi 6, E6, maka total operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma DFS dalam proses penelusuran ini adalah 13 operasi. V plus E sama dengan 13. Hal ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi program berbanding lurus dengan jumlah total elemen graf. Sedangkan untuk penggunaan memori, ruang yang dibutuhkan maksimal adalah sebesar jumlah simpul yang ada, yaitu O7, karena stack hanya menyimpan simpul-simpul dalam jalur aktif penelusuran. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, algoritma DFS memiliki kompleksitas waktu sebesar O, V plus E yang menunjukkan bahwa algoritma ini cukup efisien dalam melakukan penelusuran graf. Selain itu, algoritma DFS juga mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman menggunakan pendekatan rekursi atau stack. Dengan memahami konsep serta implementasi algoritma DFS, mahasiswa dapat menerapkan algoritma ini dalam berbagai permasalahan komputasi yang melibatkan struktur data graf. Selain itu, algoritma DFS juga mudah diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.